Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Risa. Aku adalah wanita karir, punya mimpi, punya rencana hidup yang tertata rapi. Tapi satu malam, semua dihancurkan oleh pengkhianatan paling menyakitkan dari darah dagingku sendiri. Kakak kandungku kabur, meninggalkan sisa-sisa kehancuran dan utang yang mengikat seluruh keluargaku. Di detik-detik terakhir, aku dipaksa menggantikan posisinya. Dipaksa menikahi seorang pria asing yang bahkan tidak aku kenal. Jauh dari hiruk-pikuk kota, di tengah bau lumpur dan kotoran ternak. Aku menelan getirnya nasib menjadi pengantin pengganti. Namun yang paling mengerikan, ternyata pria yang kupikir hanya seorang peternak bebek miskin itu, menyimpan rahasia yang jauh lebih gelap dari yang kubayangkan. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Halo, namaku Risa. Seumur hidup, aku selalu tahu apa yang kuinginkan. Lulus kuliah sastra Inggris dengan predikat cum laude. Bekerja sebagai content writer di Jakarta. Hidup di apartemen kecil, tapi keren. Intinya, aku ingin hidup yang rapi, terstruktur. Jauh dari kata kandang bebek. Tapi rencana Allah memang selalu berbeda. Rencana yang diaturnya jauh lebih gila dari skenario terburuk yang pernah kubayangkan. Semua berawal dari Kak Nadia, kakakku. Dialah permata keluarga. Cantik, anggun, lulusan fashion design. Dialah yang seharusnya menikah. Bukan aku. Kak Nadia sudah ditunangkan dengan putra keluarga terpandang di desa. Sebut saja, Desa Gondang, Mojokerto. Pernikahan ini bukan sekadar penyatuan dua insan, tapi penyelamat bagi bisnis papa yang sedang goyah. Aku tidak paham detailnya, tapi yang ku tahu, ada janji, ada utang budi, dan ada reputasi keluarga yang dipertaruhkan. Pernikahan akan digelar dalam 2 hari. Gaun pengantin mewah sudah tergantung di kamar Kak Nadia. Semua sudah siap. Lalu, petaka itu datang. Aku menemukannya di meja rias Kak Nadia, terselip di balik wadah make up mahal. Sepucuk surat singkat. Tidak ada air mata. Tidak ada nada bersalah. Hanya coretan pensil alis yang terburu-buru. Risa, aku pergi. Aku tidak bisa menikahi pria itu. Dia tidak mencintaiku, dan aku tidak mencintainya. Aku mengejar pasionku di Bali. Tolong jelaskan pada papa mama. Maaf. Kepalaku langsung pusing. Rasanya seperti ada gong besar yang menghantam kepalaku. Dia pergi. Kakakku, calon pengantin, kabur. Kepanikan dalam rumah kami terasa mencekik. Mama menangis histeris. Papa langsung jatuh lemas di sofa. Mereka memanggilku. Risa, Risa, cepat lihat ini. Aku, yang seharusnya sibuk menyiapkan presentasi kantor, kini berdiri di tengah kekacauan, memegang selembar kertas yang berbau parfum mahal. Nadia. Nadia pergi. Pak, MA, kataku. Suaraku tercekat. Papa menatapku dengan mata merah. Bukan mata sedih, tapi mata yang dipenuhi keputusasaan dan amarah. Dia menghancurkan kita. Risa, kita sudah janji. Kalau pernikahan ini batal, Papa akan kehilangan segalanya. Bisnis ini akan bangkrut, dan kita akan menanggung malu seumur hidup. Papa memijit pelipisnya. Lalu, Mama mendekat. Tangan dinginnya memegang wajahku. Nadia tidak bisa ditemukan. Tidak ada waktu. Pernikahan itu harus tetap berjalan, Risa. Tapi, MA, dengan siapa? Tanyaku, masih polos. Mama menatapku. Tatapannya dingin, tanpa belas kasihan. Kamu yang harus menggantikan Nadia. Kalian wajahnya mirip. Postur tubuhmu tidak jauh beda. Dengan make up tebal, tidak ada yang akan sadar. Aku menggeleng. Spontan. Keras. Tidak. Aku tidak mau, MA. Aku bahkan tidak kenal pria itu. Aku punya pekerjaanku, MA. Aku punya hidupku. Hidupmu? Apa artinya hidupmu dibanding kehancuran keluarga kita?
bentak papa. Suaranya menusukku sampai ke ulu hati. Saat itu juga, aku merasa terjebak. Aku merasa seluruh hidupku, impian, dan rencanaku, direnggut paksa hanya karena keegoisan Kak Nadia. Aku bukanlah Nadia. Aku tidak anggun. Aku cerdas, tapi kaku. Aku benci keramaian. Dan yang paling penting, aku benci desa. Mama menyeretku ke kamar mandi. Memaksaku mencoba gaun pengantin Kak Nadia yang terlalu pas di tubuhku. Gaun yang seharusnya penuh kebahagiaan, kini terasa seperti rantai yang mengikatku. Jangan khawatir soal make up. Tim rias dari Mojokerto akan datang besok subuh. Kamu hanya perlu diam, angguk, dan tersenyum, ujar Mama. Suaranya terdengar seperti komandan perang. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku menangis, menatap langit-langit kamar. Aku mencoba menghubungi Kak Nadia, tapi ponselnya mati. Aku merasa dikhianati oleh orang yang seharusnya paling menyayangiku. Pagi buta, kami sudah meluncur menuju Mojokerto. Perjalanan 2 jam yang terasa seperti perjalanan menuju neraka. Semakin jauh dari kota, semakin kotor mobil yang kami tumpangi. Jalanan mulai dihiasi sawah dan rumah-rumah sederhana. Saat kami tiba di sebuah rumah besar yang tampak megah namun dikelilingi pagar kayu, aroma yang paling kuhindari seumur hidupku langsung menyeruak masuk ke hidungku. Bau kotoran ternak yang khas. Di belakang rumah itu, aku melihatnya. Sebuah area peternakan yang luas. Dan di sana, ada ratusan, mungkin ribuan, ekor bebek yang bersuara riuh. Aku dipaksa turun. Jantungku berdebar tak karuan. Riasan tebal di wajahku terasa berat, menyembunyikan rasa takutku. Aku mengenakan gaun pengantin putih bersih, tapi jiwa dan hatiku sudah bernoda lumpur. Mama berbisik di telingaku. Ingat Risa, kamu Nadia. Tersenyumlah. Dan jangan pernah katakan yang sebenarnya. Aku hanya bisa mengangguk. Pasrah. Saat itu, aku bahkan belum tahu siapa nama pria yang akan kunikahi. Yang ku tahu, dia adalah seorang peternak bebek. Sesaat sebelum aku memasuki ruangan di mana acara ijab kabul akan dilaksanakan, aku menyempatkan diri melihat sekilas ke belakang. Ke arah peternakan yang ramai itu. Seekor bebek berlari di dekat kakiku. Dan tanpa sengaja, ujung gaunku sedikit terciprat lumpur becek. Gaun pengantin bernoda lumpur. Persis seperti nasibku sekarang. Aku menarik napas panjang. Aku melangkah masuk. Dengan langkah yang berat, aku menuju ke sebuah kursi yang sudah disiapkan. Di sana, duduk seorang pria dengan pakaian batik yang terlihat sedikit longgar di tubuhnya. Kepalanya menunduk. Entah kenapa. Saat dia mengangkat kepala, aku langsung terkejut. Pria yang kunikahi itu, bukan pria tua dan kumal seperti yang kubayangkan. Dia memiliki rahang yang tegas. Hidung mancung. Kulitnya kecoklatan, terpapar sinar matahari, tapi dia memiliki mata yang gelap dan dalam, yang sekilas terlihat memancarkan kesedihan yang tersembunyi. Jantungku berdebar. Bukan karena cinta, tapi karena kebingungan. Siapa dia? Inilah pengantinku, Risa, kata Papa, suaranya bangga, seolah-olah semua baik-baik saja. Pria itu menatapku. Tatapan itu tidak mengandung gairah, hanya kelelahan. Seolah-olah dia pun sama terpaksa dengan diriku. Nama saya, katanya, suaranya serak. Nama saya Aditya Jatmiko. Aditya Jatmiko, peternak bebek yang akan menjadi suamiku. Saat ijab kabul dimulai, semua terasa kabur. Yang kudengar hanya lantunan akad yang sakral, sementara pikiranku menjerit memprotes. Aku, Risa, seorang city girl, kini sah menjadi istri dari seorang peternak bebek di desa Gondang, Mojokerto. Setelah semua selesai, saat kami diminta berpose di pelaminan, Aditya tidak banyak bicara. Dia hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya. Ketika para tamu mulai memberi selamat, aku mencoba untuk bersikap seperti Kak Nadia. Anggun, sedikit manja. Tapi itu sulit. Kemudian, ada seorang ibu-ibu yang mendekat sambil berbisik kepada Mama. Anaknya cantik, Bu. Tapi kenapa Mas Adit terlihat lesu? Ya? Padahal setahu saya, dia bukan tipe orang yang mudah menyerah. Loh. Mama hanya tersenyum kaku.
Tapi bisikan itu membuatku semakin penasaran. Bukan tipe orang yang mudah menyerah? Apa maksudnya? Malam itu, setelah resepsi yang terasa panjang dan melelahkan, aku dan Aditya akhirnya berada di kamar yang sama. Kamar pengantin yang dihias sederhana, tapi rapi. Kami berdiri berlawanan. Canggung. Dia membuka kancing batiknya. Aku melepas perhiasanku. Tidak ada yang memulai pembicaraan. Akhirnya, aku memecah keheningan. Kita harus bicara. Aku tahu ini gila, dan aku bukan Nadia. Aku Risa. Aditya berhenti. Kemeja batiknya sudah terbuka setengah. Dia menatapku. Matanya tajam. Sangat tajam. Aku tahu, katanya. Suaranya tenang, datar. Aku terkejut. Apa? Bagaimana kau tahu? Nadia punya tahi lalat di bawah mata kiri. Kamu tidak punya. Dia menunjuk ke wajahku. Dan Nadia tidak pernah sekaku kamu saat tersenyum. Aku membeku. Jadi dia tahu sejak awal? Kenapa dia diam saja? Kenapa dia tetap menikahi pengantin pengganti ini? Lalu kenapa? Kenapa kau tetap melakukannya? Desakku. Aditya menghela napas. Dia mengambil kunci dari saku celananya, lalu melemparkannya ke atas meja. Karena aku tidak punya pilihan. Risa, ayahmu bilang, kalau pernikahan ini batal, keluarga kalian akan hancur. Dan aku punya urusan yang lebih besar dari sekadar mencari pengantin baru. Dia duduk di sofa, mengusap wajahnya dengan tangan. Dia tampak sangat tertekan. Dengar, katanya, aku tidak tertarik padamu. Dan kamu tidak tertarik padaku. Aku tahu kamu ingin segera pergi dari sini. Tapi aku minta satu hal. Dia menatapku dengan tatapan yang memancarkan otoritas. Bukan otoritas peternak bebek, tapi otoritas seorang pemimpin. Selama 6 bulan. 6 bulan pernikahan ini harus terlihat nyata. Di depan semua orang, terutama di depan orang-orang desa dan keluargaku. Setelah itu, kita akan bercerai. Aku akan pastikan kamu mendapatkan bagianmu, dan kamu bebas pergi kemanapun kamu mau. 6 bulan. 6 bulan hidup sebagai istri palsu dari pria yang baru kukenal, dan seorang peternak bebek yang ternyata tahu rahasia besarku. Aku menerima. Aku tidak punya pilihan lain. Aku berjalan ke arah koperku. Membukanya, mencari pakaian tidur. Tapi saat aku melakukannya, mataku tak sengaja menangkap sesuatu di sudut meja kerjanya yang tertutup buku-buku. Ada sebuah buku yang tebal. Bukan buku peternakan. Itu adalah buku dengan sampul kulit mewah, dan di sana tertulis, The Global Investment Review, Q3 Report. Aku mencuri pandang ke arah Aditya. Dia sudah berdiri, memunggungi aku, melihat ke jendela. Jantungku berdesir. Buku itu. Apa urusannya laporan investasi global dengan kandang bebek? Aku cepat-cepat mendekati meja itu. Dengan tangan gemetar, aku mendorong buku peternakan di atasnya. Dan di baliknya, ada sebuah kartu identitas yang terselip. Bukan KTP. Itu adalah kartu akses. Kartu akses yang mencantumkan nama dan foto Aditya. Dan di bawahnya tertulis sebuah jabatan yang membuatku nyaris menjatuhkan napas. Chief Executive Officer. Aku menahan napas. Tanganku gemetar. Aku melihat ke punggungnya. Pria yang tadi berjanji menceraikanku, pria yang berprofesi peternak bebek, ternyata adalah. Aku membalik kartu itu dengan tangan gemetar. Chief Executive Officer. Jabatan itu tidak mungkin salah. Tertulis jelas nama Aditya Jatmiko. Logo perusahaan di kartu itu juga bukan logo warung makan atau koperasi desa, melainkan logo sebuah perusahaan teknologi finansial raksasa yang sering muncul di berita-berita ekonomi global. Aku mencengkeram kartu itu erat-erat. Jantungku berdebar tak karuan. Pikiranku berputar kencang, mencoba menyambungkan benang kusut. CEO? Peternak bebek? Pengantin pengganti? Kau sudah selesai dengan barangmu, Risa. Suara berat Aditya membuyarkan lamunanku. Aku cepat-cepat memasukkan kartu itu ke saku baju, berusaha bersikap tenang. Aku menoleh. Dia sudah berganti pakaian. Kaos tipis yang sudah pudar warnanya, dan celana pendek kargo yang agak belel. Penampilannya benar-benar seperti
warga desa yang siap tidur. Kontras sekali dengan bayangan seorang CEO yang berpakaian sut mahal. Sudah, jawabku singkat. Kita perlu formalitas untuk kontrak 6 bulan itu. Aku mengambil buku catatan kecilku dari koper. Aku, si content writer yang biasa membuat kontrak kerjasama, kini membuat kontrak pernikahan palsu. Ironis. Aditya melihatku dengan tatapan aneh. Kontrak? Aku sudah bilang, kita akan cerai 6 bulan lagi. Itu sudah janji. Di atas kertas atau tidak, aku akan menepatinya. Tidak semudah itu, Mas Adit, kataku, mencoba terdengar profesional, padahal seluruh tubuhku gemetar. Aku tidak tahu apa urusanmu di sini. Aku tidak tahu kenapa CEO bisa-bisanya jadi peternak bebek. Tapi aku tidak mau rugi. Aku mulai mendiktekan poin-poin. Pertama, jaminan keamanan finansial setelah perceraian, yang cukup untuk melanjutkan hidupku di kota tanpa bergantung pada papa. Kedua, batasan privasi. Tidak ada sentuhan, tidak ada keintiman. Kami hanya bertindak sebagai suami istri di depan orang lain. Ketiga, akses ke dunia luar. Aku harus diizinkan bekerja secara remote dari sini, agar tidak kehilangan pekerjaanku di Jakarta. Dia mendengarkan dengan sabar, bersandar di dinding. Matanya tak lepas dariku. Dan yang paling penting, kataku, menatap lurus ke matanya. Aku butuh kejujuran. Apa alasan sebenarnya kau memilih tetap menikahi pengantin pengganti? Kenapa kau menyembunyikan identitasmu? Aditya tersenyum tipis. Senyumnya pahit. Baiklah. Aku setuju dengan semua poinmu. Tapi aku akan tambahkan 1 poin. Dia berjalan mendekat. Langkahnya tenang, tapi terasa mendominasi. Keempat, katanya, suaranya sangat rendah. Kamu tidak boleh ikut campur, tidak boleh bertanya lebih jauh, dan tidak boleh mencoba membongkar alasan aku berada di desa Gondang, Mojokerto ini. Sampai 6 bulan itu berakhir. Aku merasa tertantang. Pria ini tahu aku cerdas. Dia tahu aku tidak akan diam. Bagaimana kalau aku menemukan jawabannya sendiri? Tantangku. Maka kita akan lihat. Jawabnya dingin. Tapi itu akan mempersulitmu sendiri. Karena di desa ini, yang terlihat, belum tentu yang sebenarnya. Kami menyetujui kontrak lisan itu. Dia memilih tidur di kasur lipat di lantai, sementara kasur utama yang besar itu menjadi milikku. Kami menciptakan jarak fisik yang jelas, sejelas perbedaan antara bau parfum mahalku dan aroma pupuk kandang yang samar-samar tercium dari tubuhnya. Malam pertama kami dihabiskan dalam keheningan yang mematikan. Aku di kasur mewah, memegang kartu CEO itu, sementara dia di lantai, tidur memunggungi aku. Keesokan harinya, petualangan baruku dimulai. Pagi-pagi sekali, sekitar pukul 5, aku terbangun karena suara riuh. Bukan suara alarm, tapi suara ribuan bebek yang bersahutan dari belakang rumah. Kuek kuek kuek. Aku melihat ke lantai. Tempat tidur Aditya sudah kosong. Aku panik, langsung mengenakan celana jeans dan kaus lusuh. Saat aku keluar kamar, aku melihatnya. Aditya sudah di halaman, mengenakan sepatu boot selutut yang penuh lumpur. Dia sedang berbicara dengan seorang pria tua yang kupikir adalah kepala pekerjanya. Dia melihatku, dan senyum tipisnya muncul lagi. Senyum palsu untuk menunjukkan pada orang lain bahwa istrinya sudah bangun. Pagi, Risa. Ayo, kita sarapan. Sapanya riang, suaranya terdengar terlalu bersemangat untuk jam 5 pagi. Aku hanya mengangguk kaku. Aku sadar, akting kami sudah dimulai. Selama sarapan, yang sangat sederhana, nasi, tempe, dan sambal terasi, Aditya menunjukkan sisi dirinya yang jauh lebih ramah dari malam sebelumnya. Dia berbicara tentang jadwal peternakan, harga pakan, dan masalah irigasi sawah. Dia berbicara dengan pengetahuan mendalam, bukan sekadar pura-pura. Ini membingungkanku. Jika dia CEO, kenapa dia begitu mahir dalam urusan peternakan bebek? Apakah ini hanya hobi yang costly? Setelah sarapan, Aditya mengajakku berkeliling. Dia menunjukkan kandang bebek, kolam, dan gudang pakan. Peternakan ini luas. Total ada sekitar 7.000 ekor bebek. Mereka harus diberi makan, dimandikan, dan telurnya harus dikumpulkan. Jelasnya, bangga.
Saat dia berbicara, mata coklatnya berbinar. Ada gairah di sana. Gairah yang membuatku bertanya-tanya, mana Aditya yang asli? Si CEO berjas, atau peternak bebek berkaos pudar? Aku mencoba mencari celah untuk penyelidikan. 7.000 ekor bebek pasti butuh modal besar. Ya, Mas Adit? Ayahmu pasti orang kaya sekali. Pancingku. Aditya diam. Dia melempar pakan ke kolam, bebek-bebek langsung menyerbu dengan riuh. Ayahku? Ayahku seorang pensiunan guru SD, Risa. Beliau tidak punya peternakan. Peternakan ini, aku yang membelinya. Aku terkejut. Kau yang membelinya? Kapan? 3 tahun lalu, jawabnya, tatapannya menerawang jauh ke hamparan sawah hijau di kejauhan. Aku membelinya, dan aku datang ke sini untuk membangun semuanya dari nol. Nol. Seorang CEO memulai dari nol. Itu tidak masuk akal. Kami kembali ke rumah. Saat aku mencoba mencari sinyal telepon untuk pekerjaanku, Aditya memberiku sebuah laptop. Komputermu akan lemot di sini. Pakai ini. Ada jaringan internet khusus yang kupasang. Cepat dan secure. Saat dia menyalakan laptop itu, sebuah wallpaper muncul di layar. Itu adalah foto sebuah kapal pesiar mewah, berlayar di laut biru. Di dek kapal itu, berdiri Aditya, mengenakan kacamata hitam dan pakaian resort mahal, tertawa bersama beberapa pria dan wanita asing. Dia melihatku melihat wallpaper itu. Wajahnya langsung berubah tegang. Dia dengan cepat mengganti wallpapernya menjadi gambar pemandangan sawah. Jangan lihat-lihat yang tidak perlu, Risa, katanya memperingatkan, nadanya kembali dingin. Aku hanya melihat masa lalumu. Balasku, menusuk. Masa lalu seorang CEO kaya raya yang kini memilih bau bebek daripada bau laut Mediterania. Aneh. Aditya tidak menjawab. Dia hanya mengambil kunci mobil, kunci yang tadi malam dia lempar ke meja, dan berjalan menuju pintu. Kunci itu berlogo BMW. Aku pergi ke kota sebentar. Mengambil pakan tambahan. Malam ini ada rapat penting. Katanya. Rapat penting apa? Rapat bebek? Atau rapat dewan direksi? Tanyaku. Dia berhenti di ambang pintu. Tugasmu adalah berakting sebagai istri, bukan sebagai detektif. Ingat kontrak kita, Risa. Dia menutup pintu dengan keras. Aku tahu aku harus mulai bekerja. Tapi rasa penasaran membakar hatiku. Aku tidak bisa fokus pada pekerjaanku. Aku membuka laptop yang diberikan Aditya. Tidak ada data pribadi yang mencurigakan. Semuanya bersih, kecuali di salah satu folder di desktop, ada sebuah file tersembunyi. Sebuah dokumen PDF tebal yang kuaktifkan dengan susah payah. Judulnya, Internal Audit Report, Fraud Mismanagement, Jatmiko Group. Jatmiko Group. Itu marga keluarga Aditya. Aku mulai membaca. Mataku membelalak. Laporan itu menjelaskan tentang skandal keuangan besar-besaran. Penggelapan miliaran rupiah. Dan yang lebih mengejutkan, di bagian bawah, ada nama yang disorot sebagai dalang utama dari skandal itu. Bukan Aditya, tapi ayah Aditya. Aku terpaku. Jadi ini alasannya? Aditya bukan melarikan diri dari kesuksesannya, tapi dia sedang menghadapi kehancuran keluarganya sendiri? Tiba-tiba, terdengar suara mobil memasuki halaman. Aditya sudah pulang. Dia kembali lebih cepat dari dugaanku. Aku panik. Buru-buru menutup laptop, mematikan lampu, dan kembali ke kasur, pura-pura tertidur lelap. Aditya masuk ke kamar. Dia tidak menyalakan lampu, hanya lampu tidur kecil. Aku mengintip dari balik selimut. Aku melihatnya membuka lemari kecil. Dia mengeluarkan sebuah koper kecil berwarna hitam. Dari koper itu, dia mengeluarkan sebuah pistol. Ia meletakkan pistol itu di laci di samping tempat tidurnya. Lalu, ia mengeluarkan ponsel kedua, ponsel khusus yang selama ini tidak pernah kulihat. Dia menempelkan ponsel itu ke telinganya, berbicara dengan suara yang sangat pelan, nyaris berbisik. Ya, operasi sudah berjalan. Dia akan datang ke Mojokerto. Kita harus bersiap. Aku butuh perlindungan ekstra. Tidak ada yang boleh tahu aku ada di sini, apalagi dia. Napasku tertahan.
Siapa yang akan datang ke Mojokerto? Dan siapa yang tidak boleh tahu keberadaan Aditya? Aku bukan hanya menikah dengan seorang CEO yang menyamar, tapi menikah dengan pria yang sedang dalam bahaya besar. Pria yang menyimpan senjata di laci samping tempat tidur kami. Aku berbaring di kasur besar itu, tegang. Setiap otot di tubuhku terasa kaku. Mataku terpaku pada bayangan pistol di laci nakas yang terpantul samar di jendela kamar. Aku mencoba mengatur napas agar tidak terdengar. Aditya sedang berbicara di teleponnya. Suaranya sangat pelan, nyaris berbisik, seperti sedang menyampaikan sandi rahasia. Ya, dia harus tiba lusa. Pastikan dia tidak melihat ada mobil hitam yang mengikutinya. Aku akan mengurusnya dari sini. Ingat, zero error. Mobil hitam. Dia. Zero error. Siapa yang akan datang? Kenapa dia perlu perlindungan? Dan kenapa dia harus menyamar sebagai peternak bebek di desa Gondang, Mojokerto yang damai ini? Setelah menyelesaikan panggilan, Aditya menghela napas panjang yang terdengar sangat lelah. Dia lalu membuka laci, mengambil pistol itu sebentar, memeriksanya, dan menyimpannya kembali. Dia tidak tidur di kasur lipatnya malam ini. Dia memilih duduk di kursi dekat jendela, memandangi peternakan bebek yang gelap. Aku pura-pura batuk kecil. Itu sukses. Aditya menoleh. Belum tidur? Tanyanya. Suaranya kembali normal. Tenang. Bau kotoran bebeknya terlalu kuat. Bohongku. Dan suara jangkriknya juga ramai sekali. Dia tidak terkejut. Dia tahu aku tidak betah. Kamu akan terbiasa, katanya. Atau, kamu boleh tidur di kamar sebelah. Aku tidak ingin memaksamu. Tidak perlu, kataku cepat. Aku tahu, jika aku pindah kamar, aku akan kehilangan kesempatan untuk memata-matainya. Aku hanya butuh air putih. Aku bangkit, mengambil air minum, dan sengaja berdiri di dekatnya. Mas Adit, aku memulai, menggunakan intonasi yang lembut, berbeda dengan nada menantangku sebelumnya. Aku tahu aku bukan siapa-siapa di sini. Tapi aku membaca laporannya. Soal Jatmiko Group dan skandal ayahmu. Aditya langsung menoleh. Matanya yang tajam menatapku dengan sorot yang terkejut dan marah bercampur. Ini pertama kalinya aku melihatnya bereaksi begitu intens. Kau melanggar perjanjian, desisnya. Aku bilang jangan ikut campur. Melanggar? Aku hanya membaca apa yang ada di laptop yang kau berikan padaku. Kau CEO. Kau tahu betul, data digital pasti meninggalkan jejak. Balasku, mencoba mempertahankan keberanian. Aku hanya ingin tahu, kau membela ayahmu? Atau kau lari dari masalah? Dia berdiri, langkahnya mendekatiku. Wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajahku. Aroma mint dari napasnya bercampur dengan bau lumpur di pakaiannya. Mencengkeram. Dengar, Risa. Suaranya rendah, mengancam. Aku ada di sini bukan untuk lari. Aku ada di sini untuk merencanakan balasan. Kasus Jatmiko Group itu rumit. Ini bukan hanya tentang uang, tapi tentang seseorang yang ingin menjatuhkan kami. Dan mereka akan menggunakan segala cara, termasuk keluarga. Dia sengaja menekan kata, keluarga. Termasuk keluargamu, dan Nadia. Lanjutnya, matanya menusuk. KKU kabur. Itu membuatmu menjadi titik lemah yang paling mudah diincar oleh musuh-musuhku. Maksudmu, mereka tahu aku pengantin pengganti? Belum, Aditya menggeleng. Tapi mereka tahu Nadia adalah pengantin yang terikat utang. Ketika Nadia menghilang, musuh-musuhku pasti curiga dan akan menyelidiki. Dengan menikahi Nadia, atau kamu sebagai penggantinya, aku membeli waktu. Waktu 6 bulan. Waktu untuk aku bekerja di balik layar, membersihkan nama ayahku, dan mencari tahu siapa dalang yang sebenarnya. Aku terdiam. Jadi, pernikahan ini adalah perisai? Aku bukan hanya istri palsu, tapi umpan? Lalu, pistol itu? Tanyaku. Suaraku nyaris tidak terdengar. Aditya menghela napas. Dia kembali duduk, sedikit mereda. Pistol itu hanya untuk jaga-jaga. Aku tidak tahu seberapa jauh mereka berani bertindak di desa terpencil ini. Aku tidak mau membahayakan orang desa yang sudah membantuku. Aku menatapnya. Sekarang,
Aku mulai memahami. Di balik penampilan peternak bebek yang sederhana, ada pikiran seorang CEO yang sedang menyusun strategi perang bisnis yang berbahaya. Aku akan membantumu, kataku tiba-tiba. Aditya menatapku dengan tatapan tak percaya. Membantuku? Kau membenci desa ini, Risa. Aku memang membencinya. Tapi aku benci pengkhianatan lebih dari segalanya. Kak Nadia mengkhianatiku. Dan aku tidak ingin skandal ini menghancurkan keluarga besarku. Apalagi jika ada pihak lain yang bermain kotor. Kau tahu, risikonya besar. Aku tahu. Tapi aku content writer, Mas Adit. Aku pintar menyusun kata-kata. Aku pintar mencari informasi. Aku bisa jadi mata dan telingamu di sini, di desa ini. Karena tidak ada yang akan curiga pada istri peternak bebek yang polos. Aditya terdiam lama. Dia menatapku, menimbang-nimbang. Akhirnya, dia mengangguk tipis. Baiklah. Tapi kita harus mulai dengan mencari tahu siapa yang akan datang lusa ke Mojokerto. Itu adalah titik kunci. Kami mulai merencanakan. Aditya memberitahuku beberapa kode sandi dan nama-nama penting di Jatmiko Group. Dia juga memberiku sebuah ponsel sekali pakai. Keesokan paginya, aku memulai peran gandaku. Di pagi hari, aku adalah Risa, istri peternak bebek yang canggung tapi mencoba membantu di peternakan. Aku belajar memberi makan bebek, membersihkan kandang, dan membuat kopi untuk para pekerja. Aku bahkan mulai terbiasa dengan aroma pupuk kandang yang menyengat. Saat siang hari, di saat Aditya sedang mengawasi pekerja di tengah sawah, aku menyelinap ke kamarnya. Aku memeriksa laptopnya lagi, mencari jejak dari informasi semalam. Saat aku sedang membandingkan data keuangan dengan internal memo perusahaan, tiba-tiba aku mendengar suara. Bukan suara bebek, tapi suara langkah kaki di luar jendela. Klek, klek. Aku panik. Aku tahu langkah kaki ini bukan langkah kaki pekerja peternakan yang biasa menggunakan sepatu boot berat. Langkah ini ringan, seperti orang yang menggunakan sepatu pantofel atau sepatu sneakers mahal. Aku mematikan laptop dan bersembunyi di balik gorden tebal. Jantungku berdetak kencang seperti genderang perang. Bayangan seorang pria dengan pakaian rapi muncul di jendela. Dia tidak masuk, hanya berdiri di luar, memandang ke dalam kamar dengan pandangan yang dingin dan mencurigakan. Aku tidak bisa melihat wajahnya, hanya siluetnya. Dia mencondongkan tubuhnya ke jendela, seolah sedang mendengarkan. Lalu, dia mengangkat tangan, memotret kamar ini dengan ponselnya. Seketika, aku teringat ucapan Aditya, mereka akan menggunakan segala cara, termasuk keluarga. Pria itu pasti sedang menyelidiki. Dia pasti mencari Nadia, atau mencari tahu mengapa Aditya tetap menikahi pengantin pengganti ini. Setelah beberapa detik yang terasa seperti jam, pria itu berjalan pergi. Langkah kakinya terdengar menjauh, sampai akhirnya senyap. Aku keluar dari persembunyianku. Tubuhku menggigil. Aku melihat jejak kaki di tanah di luar jendela. Jejak sepatu bersih. Bukan jejak sepatu berlumpur milik Aditya atau pekerja peternakan lainnya. Aku segera mengambil ponsel khusus darinya dan mengirimkan pesan singkat, menggunakan kode yang kami sepakati. Mobil hitam. Jejak kaki baru. Kamar diperiksa. Target dekat. Aditya membalas hanya dengan satu kata. Baik. Aku tahu, drama ini baru saja dimulai. Aku sudah terlibat terlalu jauh. Aku harus tahu, siapa yang akan datang lusa, dan siapa dalang yang ingin menghancurkan suamiku, suami palsuku, yang ternyata seorang CEO dalam pelarian. Keesokan harinya, ketegangan di antara aku dan Aditya terasa mencekik. Kami bertindak sebagai pasangan bahagia di depan para pekerja, tertawa palsu saat sarapan, dan bahkan sesekali bersentuhan lengan. Tapi di balik semua akting itu, ada kecemasan dan konspirasi yang tersembunyi. Aku menghabiskan pagi itu di peternakan. Aku sengaja bergaul dengan para pekerja dan ibu-ibu desa. Aku tahu, informasi terbaik didapatkan dari gosip. Bu Suti, kenapa ya Mas Adit itu betah sekali di sini? Padahal kan beliau, orang kota banget. Pancingku lembut, sambil pura-pura membantu mengumpulkan telur bebek. Bu Suti tertawa. Memang begitu, enduk. 3 tahun lalu dia datang, seperti bukan dirinya. Badannya kurus,
wajahnya pucat. Katanya, mau healing. Dulu, dia orang kaya sekali. Jual mobil-mobil mewahnya, beli tanah di sini, dan bilang mau jadi peternak bebek. Kami semua kaget. Tapi, Mas Adit ini tekun. Dia tidak cuma kasih perintah, dia sendiri yang nyemplung ke lumpur. Makanya, kami hormat. Healing. Ya, healing dari skandal miliaran rupiah dan ancaman pembunuhan. Siang harinya, Aditya menghilang ke gubuk kecil di pinggir sawah. Dia bilang itu tempatnya beristirahat, tapi aku yakin, itu adalah ruang kendali rahasianya. Aku masuk ke kamar kami. Aku mengambil kartu akses CEO yang kusimpan. Aku memerhatikan logo perusahaan di kartu itu, sebuah singa yang gagah. Aku diam-diam mencari logo itu di internet menggunakan ponsel sekali pakai dari Aditya. Aku menemukan beritanya. Jatmiko Group, perusahaan fintech raksasa. Dan di sana, terpampang wajah ayah Aditya di berita lama. Namun, yang membuatku terkejut, ada foto lain di sana. Foto Kak Nadia, berdiri di samping ayah Aditya di sebuah acara amal mewah, jauh sebelum pertunangan di desa ini. Jantungku mencelos. Jadi, Kak Nadia dan keluarga Jatmiko sudah saling kenal? Pertunangan ini bukan sekadar perjodohan biasa, tapi perjanjian bisnis yang sudah direncanakan? Ini berarti, Kak Nadia tahu seberapa kayanya Aditya, bahkan sebelum dia pura-pura menjadi peternak bebek. Kak Nadia, kau mengkhianatiku 2 kali. Bisikku marah. Dia kabur, meninggalkan masalah utang, dan dia tahu kebenaran tentang status sosial Aditya. Tiba-tiba, suara mobil terdengar menderu memasuki halaman. Suaranya berbeda dengan mobil BMW Aditya. Suara ini lebih mahal, lebih mengintimidasi. Aku bergegas melihat dari jendela. Sebuah Alphard hitam mengkilap berhenti tepat di depan rumah. Dan dari sana, turun seorang wanita yang sangat cantik, mengenakan gaun sutra yang mewah dan sepatu hak tinggi yang langsung tenggelam di tanah becek. Di belakangnya, berdiri 2 pria berbadan besar dengan setelan jas rapi. Mereka, tamu tak diundang dari kota. Wanita itu melangkah dengan elegan, tapi tatapannya dingin dan menghina saat melihat peternakan bebek itu. Aku langsung panik. Ini pasti salah satu pihak yang sedang menyelidiki Jatmiko Group. Atau, jangan-jangan wanita yang akan datang lusa, yang Aditya khawatirkan. Aku meraih ponsel sekali pakai itu, mengetik pesan darurat, Alphard hitam. Wanita mewah. Dia di sini. Aditya tidak membalas. Dia tidak ada di rumah. Pintu depan diketuk keras. Aku menarik napas, mengatur aktingku. Aku adalah Risa, istri peternak bebek yang lugu dan ramah. Aku membuka pintu. Wanita itu menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tatapan menghakimi itu membuatku merasa seperti lalat di hadapan singa. "Di mana suamimu, Nadia?" tanyanya, suaranya tajam, memanggilku dengan nama Kak Nadia. "Suamiku sedang di sawah, Bu." "Maaf, Anda siapa, ya?" "Mau cari Mas Adit," tanyaku, memaksakan senyum polos. Wanita itu tersenyum mencemooh. "Tentu saja mencari Adit. Aku Clarissa. Aku adalah wakil CEO Jatmiko Group dan tunangan lamanya Adit. Sebelum Adit memutuskan bermain lumpur di sini, aku harus menahan napas." "Tunangan lama? Wakil CEO? Ini lebih rumit dari yang kubayangkan." "Oh, Bu Clarissa. Mari, silakan masuk. Maaf kalau rumahnya bau bebek. Mas Adit memang sedang tekun mengurus bisnis barunya," kataku, berusaha tetap santai. Clarissa masuk, melirik jijik pada lantai rumah yang sedikit kotor. "Bisnis baru? Jangan bercanda, Nadia. Aku tahu betul Adit. Dia tidak pernah suka dengan bau lumpur. Dia hanya bersembunyi. Katakan padaku, di mana dia menyembunyikan semua berkas-berkas penting yang dia bawa dari kantor." "Berkas apa?" "Ya, Bu. Mas Adit cuma membawa buku cara merawat bebek dan laporan pakan ternak," kataku, pura-pura bodoh. Clarissa mendekat, wajahnya dipenuhi amarah. "Jangan berpura-pura bodoh. Adit ada di bawah tekanan. Ayahnya sedang diselidiki. Aku diutus untuk mengambil aset dan berkas-berkas rahasia sebelum pihak berwajib menyita semuanya." "Aset?
Clarissa pasti berpikir Aditya sengaja menyembunyikan kekayaan keluarga di Mojokerto, menyamarkannya sebagai peternakan bebek. Aku tahu Clarissa berbohong. Saat aku hendak menjawab, aku mendengar suara langkah kaki dari belakang. Aditya. Dia sudah kembali. Pakaiannya penuh lumpur kering, dan dia membawa skop kecil di bahunya. Peternak bebek sejati. Clarissa langsung menghampirinya. Adit, apa-apaan ini? Kenapa kau membuat kekacauan seperti ini? Kenapa kau meninggalkan semua tanggung jawabmu dan bermain lumpur dengan wanita yang bahkan tidak kau cintai? Aditya hanya tersenyum tenang. Dia menyeka keringat di dahinya dengan tangan kotor. Clarissa, sapa Aditya. Aku tidak pernah meninggalkan tanggung jawabku. Aku hanya mengubah kantor. Dan mengenai Nadia, dia adalah istriku sekarang. Aku mencintainya. Kata-kata, aku mencintainya, terasa seperti api yang membakar pipiku, dan sekaligus perisai yang melindungiku. Clarissa mendengus. Jangan konyol. Semua orang tahu kau dipaksa menikahinya. Di mana berkas-berkas itu? Adit, berikan padaku, dan aku akan membereskan semua masalah ayahmu. Aditya meletakkan sekopnya. Matanya yang tajam menatap Clarissa. Aku sudah bilang, Clarissa. Semua aset dan berkas penting ada di tangan orang kepercayaanku di luar negeri. Peternakan ini hanya untuk menghasilkan telur dan daging. Dan aku tidak percaya padamu. Kau adalah wakil CEO. Kau pasti tahu siapa yang membuat skandal ini terjadi, kata Aditya, penuh penekanan. Clarissa terdiam. Wajahnya pucat. Seolah-olah kata-kata Aditya menusuk tepat pada sasaran. Kau menuduhku, teriak Clarissa. Aku tidak menuduh. Aku hanya berasumsi, berdasarkan fakta bahwa kau datang ke sini dengan 2 pengawal dan Alphard hitam hanya untuk mencari berkas peternakan bebek, sindir Aditya. Clarissa tahu dia kalah. Dia berbalik dengan marah. Baik, Adit. Jika kau memilih jalan ini, aku akan pastikan kau dan istrimu ini tidak akan pernah tenang di desa busuk ini. Clarissa dan pengawalnya pergi, mengendarai Alphard hitam yang kembali menderu kencang, meninggalkan jejak ban di lumpur halaman. Setelah mobil itu menghilang, aku melihat Aditya. Wajahnya yang tegang langsung mengendur. Dia berbalik ke arahku. Terima kasih, katanya tulus. Aktingmu bagus sekali. Aku tidak membalas pujiannya. Aku mengeluarkan ponsel sekali pakai itu, dan menunjukkan padanya foto Kak Nadia dan ayahnya di acara gala dinner. Clarissa itu berbahaya, Mas Adit. Tapi yang lebih berbahaya, kenapa Kak Nadia ada di foto ini? Kenapa dia sudah mengenal keluargamu jauh sebelum pertunangan di desa ini? Aditya menatap foto itu. Ekspresi terkejut di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Nadia. Ayahku tidak pernah menyebutkan Nadia. Kecuali jika. Aditya menggantung kalimatnya. Dia memejamkan mata, memijit pelipisnya, seolah ada kepingan teka-teki terakhir yang baru saja dia temukan. Aku tahu siapa yang akan datang lusa. Risa, kata Aditya, suaranya tercekat. Siapa? Desakku. Bukan orang. Tapi kurir. Jawabnya. Kurir yang membawa dokumen rahasia yang aku butuhkan untuk menjebak Clarissa dan dalang di balik semua ini. Dan sekarang, aku tahu kenapa Nadia kabur. Dia bekerja sama dengan musuh-musuhku. Pengakuan Aditya tentang Kak Nadia membuat lututku lemas. Pengkhianat. Aku tidak menyangka, kepergiannya bukan hanya egois, tapi juga strategis. Dia tahu rahasia Aditya, dan dia menjual informasi itu. Jadi, Kak Nadia tahu kalau kau hanya menyamar sebagai peternak bebek. Tanyaku, suaraku tercekat. Aditya mengangguk, matanya dipenuhi kekecewaan yang mendalam. Pasti. Dia pasti sudah tahu ayahku diincar dan aku sedang bersembunyi. Saat dia tiba di Mojokerto untuk pertunangan, dia pasti menyadari peternakan ini adalah tempat persembunyianku. Dia tidak takut menikahiku, tapi dia kabur karena dibayar untuk membocorkan rencanaku. Aku merasa jijik pada Kak Nadia. Tapi saat itu juga, aku merasa bersyukur. Jika Nadia tidak kabur, aku tidak akan pernah tahu kebenaran ini. Dan aku tidak akan pernah bertemu Aditya, si CEO yang ternyata sedang berperang. Malam itu,
Kami tidak tidur. Kami duduk berhadapan, menyusun strategi untuk menyambut kedatangan kurir rahasia lusa. Clarissa dan orang-orangnya pasti akan mengawasi pergerakanku. Jelas Aditya, suaranya kembali ke mode CEO yang dingin dan analitis. Mereka tahu aku butuh dokumen itu untuk menjebak mereka. Kurir ini akan datang dari luar negeri, membawa bukti transaksi ilegal yang melibatkan Clarissa. Bagaimana cara kurir itu menghubungi kita? Dia akan datang ke warung pecel Bu Lastri di alun-alun Mojokerto. Dia akan memesan pecel komplit dengan telur bebek 2. Itu adalah kode sandi. Setelah itu, dia akan meninggalkan tas kecil berisi flash drive di laci meja. Aku menatapnya, tercengang. Kau serius? Kurir rahasia kelas internasional bertransaksi di warung pecel. Itu cara terbaik. Siapa yang akan curiga pada warung pecel ramai di siang hari? Aditya tersenyum tipis. Tapi Clarissa akan tahu kodenya. Dia sudah memprediksi ini. Dia pasti akan mengerahkan orang untuk mencegat kurir itu sebelum dia sampai ke warung. Berarti, aku yang harus pergi, ujarku, sadar dengan peranku. Aditya menatapku dengan mata khawatir. Tidak, Risa. Itu terlalu berbahaya. Justru itu aman, Mas Adit, aku bersikeras. Clarissa tahu aku pengantin pengganti. Tapi dia melihatku sebagai istri peternak bebek yang lugu. Dia tidak akan pernah menyangka, istri bodoh, ini yang akan mengambil flash drive itu. Dia akan fokus padamu. Aditya terdiam. Dia tahu aku benar. Aku adalah faktor kejutan yang tidak diperhitungkan musuhnya. Baiklah. Tapi kamu harus membawa pistolku, kata Aditya, mengambil senjata api itu dari laci. Aku menggeleng tegas. Tidak. Aku benci senjata. Aku akan menggunakan alatmu yang lain. Aku menunjuk ke sebuah kamera pengintai kecil yang terpasang di salah satu rak. Aku akan menggunakan kamera tersembunyi. Jika terjadi sesuatu, setidaknya kita punya bukti yang tak terbantahkan. Pistol hanya akan membuatku panik. Aditya menatapku lama, kemudian menghela napas. Baik. Tapi kamu harus janji, jangan bertindak bodoh. Keselamatanmu yang utama. Perasaan aneh itu muncul lagi. Rasa hangat yang menjalar di dadaku. Di balik sikap CEO-nya yang dingin, Aditya benar-benar mengkhawatirkanku. 2 hari kemudian, hari H tiba. Pagi-pagi sekali, aku sudah berakting di peternakan. Aku berinteraksi dengan bebek-bebek itu, mengumpulkan telur, dan mengobrol santai dengan pekerja. Aku sudah memasang kamera spy di lipatan jilbabku, siap merekam semua kejadian. Aditya juga berperan sempurna. Dia sibuk menelepon pemasok pakan, sengaja berbicara keras di telepon, memastikan semua orang, termasuk mata-mata Clarissa yang mungkin bersembunyi di balik semak-semak, fokus padanya. Pukul 11 siang, aku menjalankan misiku. Mas Adit, aku mau ke kota sebentar. Ya, mau beli bumbu dapur di pasar. Sekalian mampir ke alun-alun beli pecel. Ya, sudah lama tidak makan pecel Bu Lastri, kataku, senyum lebar, seolah tidak ada yang aneh. Aditya membalas, oke, hati-hati, istriku. Bawa motor bebek saja. Mobilku sedang kotor. Motor bebek. Aku mengendarai motor bebek ke tengah kota. Aku sengaja mengambil rute yang paling ramai, agar aku terlihat seperti warga desa biasa yang sedang berbelanja. Setibanya di alun-alun, aku memarkir motor. Aku langsung menuju warung pecel Bu Lastri. Warung itu ramai sekali, dipenuhi orang-orang yang sedang makan siang. Aku memilih meja di sudut, dekat dengan jendela, dan segera memesan. Pecel komplit, Bu. Dengan telur bebek 2, kataku, pelan dan jelas. Ibu Lastri menatapku dengan senyum ramah, seolah kode itu tidak berarti apa-apa. Baik, Enduk. Tunggu sebentar, ya. Aku duduk, tanganku di bawah meja, mengaktifkan kamera. Aku memindai seluruh ruangan. Mataku mencari pria asing yang terlihat mencurigakan, atau pria yang terlalu rapi untuk makan pecel di pinggir jalan. Aku menunggu sekitar 5 menit. Jantungku berdebar semakin cepat. Lalu, seorang pria asing masuk. Dia mengenakan jaket kulit tebal dan membawa tas punggung kecil. Dia berkulit putih, matanya sipit,
dan dia terlihat sangat tegang. Dia melirik ke sekeliling, matanya mencari sesuatu. Aku tahu, itu kurirnya. Kurir itu mendekati meja kasir. Dia tidak memesan apa-apa. Dia hanya mengeluarkan selembar uang dan bertanya tentang kamar mandi. Saat dia berjalan melewati mejaku, dia sengaja menyenggol tanganku. Sebuah tas kecil yang tidak mencolok langsung terlepas dari tangannya dan jatuh di kakiku. Kurir itu tidak menoleh. Dia langsung berjalan menuju kamar mandi. Aku segera mengambil tas itu, menyembunyikannya di dalam kantong plastik belanjaanku. Aku tidak berani melihat isinya. Sesaat setelah itu, dua orang pria berbadan besar dengan kemeja hitam rapi masuk ke dalam warung. Mereka bergerak cepat, mata mereka mencari-cari. Mereka bukan orang desa. Mereka pasti orang suruhan Clarissa. Salah satu dari mereka mendekati meja kasir. "Bu, tadi ada pria berjaket kulit masuk ke sini." "Oh, ada. Dia lagi di kamar mandi," jawab Ibu Lastri polos. Kedua pria itu langsung menuju ke arah kamar mandi. Aku tahu ini kesempatanku. Aku harus segera pergi. Aku baru saja berdiri, siap membayar makananku, ketika kurir itu keluar dari kamar mandi. Wajahnya pucat. Dia melihat ke arahku, lalu melihat ke arah dua pria berjas itu. Kedua pria berjas itu mencegatnya. "Kami dari kepolisian. Ikut kami sebentar." Kurir itu melawan. Aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya mampir buang air. Saat mereka saling dorong, mata kurir itu menatap lurus ke arahku. Matanya memohon. Dia tahu aku yang membawa tas itu. Saat salah satu pria berjas hendak menyeretnya keluar, kurir itu berteriak kencang. Suaranya putus asa. "Tolong! Mereka bukan polisi. Mereka mencari wanita di belakangmu." Semua orang di warung terdiam, menatap ke arahku. Aku membeku. Pria berjas itu menoleh ke belakang, ke arahku. Wajahnya langsung berubah panik. Dia melihat tas belanjaanku. Dia tahu aku sudah mendapatkan flash drive itu. "Tangkap dia. Dia istrinya Aditya," teriak pria berjas itu. Aku tidak berpikir. Aku langsung berlari sekencang-kencangnya keluar dari warung. Aku melompat ke atas motor bebekku, menyalakannya, dan memutar gas. Motor bebek itu melaju kencang, menembus keramaian alun-alun Mojokerto. Di belakangku, aku mendengar suara mobil sedan hitam yang menderu kencang, mengejarku. Aku dikejar. Di tengah kota yang ramai. Oleh musuh-musuh suamiku. Aku harus mencapai peternakan bebek. Aku harus menemui Aditya. Angin kencang menerpa wajahku. Aku memacu motor bebek itu secepat yang ku bisa. Kantong plastik berisi flash drive rahasia itu kupegang erat-erat di dashboard. Di belakangku, mobil sedan hitam itu terus menempel, membunyikan klakson dengan keras, berusaha membuatku panik. Aku tahu, jika aku terus di jalan raya yang mulus, aku akan kalah. Mobil lebih cepat dari motor bebek. Pikiranku bekerja keras. Aku harus menggunakan keuntunganku sebagai istri peternak bebek yang tahu medan. Aku berbelok mendadak ke jalanan kecil, jalanan tanah yang hanya bisa dilewati satu mobil, menuju perkebunan tebu di pinggiran desa Gondang, Mojokerto. "Kalian tidak akan bisa mengejarku di sini," teriakku frustrasi, berbicara pada diriku sendiri. Ternyata aku salah. Jalanan tanah itu penuh lubang dan batu, membuat motor bebekku oleng. Tapi mobil sedan hitam itu tidak menyerah. Mereka mengemudi dengan nekat, terhuyung-huyung di belakangku, mengeluarkan debu tebal. Aku teringat rute tersembunyi yang pernah Aditya tunjukkan. Sebuah jalan setapak sempit yang memotong sawah, langsung menuju belakang peternakan. Dengan tekad bulat, aku menarik rem, membelokkan motor bebek ke parit kecil, dan meninggalkannya begitu saja. Aku melompat, dan berlari sekencang-kencangnya menembus tanah berlumpur di pematang sawah. Kakiku terbenam lumpur, sepatu sneakersku langsung kotor dan berat. Gaun yang kupakai beberapa hari lalu kini benar-benar bernoda lumpur. Namun, aku tidak peduli. Aku hanya berlari. Para pengejarku keluar dari mobil. Mereka kesulitan mengejarku. Sepatu pantofel mahal mereka tidak dirancang untuk lumpur persawahan. "Berhenti. Jangan coba-coba kabur," teriak salah satu pria berjas hitam itu. Aku melihat ke depan. Aku sudah hampir tiba di batas peternakan.
Di sana, di balik pagar kayu, aku melihat sosok yang kucari. Aditya. Dia pasti sudah mendengar suara keributan. Dia berdiri, memegang skop besar, wajahnya pucat. "Adit!" teriakku. Suaraku parau karena kehabisan napas. "Mereka mengincarku. Ambil ini." Aku melemparkan kantong plastik itu ke arahnya. Aditya menangkapnya dengan refleks cepat. Dia segera membuka dan mengeluarkan flash drive itu, menyimpannya ke saku terdalam. Saat itu juga, kedua pria berjas hitam itu berhasil mencapai batas pagar. Mereka tampak marah dan kelelahan. "Berikan flash drive itu pada kami, atau kami akan menghancurkan peternakan ini," ancam pria berjas itu, tangannya memegang pagar kayu. Aditya meletakkan skopnya, berdiri tegak di depan kandang bebeknya. Tatapannya dingin, tanpa rasa takut. Peternak bebek itu sudah berganti menjadi CEO yang siap berperang. "Aku tidak akan memberikan apapun," jawab Aditya lantang. "Kalian melanggar batas propertiku. Jika kalian melangkah 1 inci lagi, aku akan memanggil polisi. Dan aku akan tunjukkan bukti kecurangan kalian." Pria berjas itu tertawa sinis. "Polisi? Kau pikir mereka akan percaya pada omongan peternak bebek yang sedang dicari polisi karena skandal ayahnya?" Saat itu, terjadi momen tak terduga. Tiba-tiba, dari arah belakang kandang, datang seluruh pekerja peternakan, membawa cangkul, sabit, dan pemukul kayu. Mereka semua berdiri di belakang Aditya, membentuk barisan pelindung. "Kami percaya Mas Adit," teriak salah satu pekerja. "Pergi dari sini. Jangan ganggu peternakan kami," sambung yang lain. Kedua pria berjas itu terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa peternak bebek yang sendirian ini memiliki kesetiaan dari seluruh desa. Mereka kalah jumlah. Dengan wajah kesal, kedua pria berjas itu mundur. Mereka kembali ke mobil mereka, berjanji akan membalas dendam. Aku terhuyung, berjalan mendekati Aditya. Tubuhku gemetar karena adrenalin dan ketakutan. "Kamu baik-baik saja, Risa?" tanya Aditya, wajahnya penuh kekhawatiran. Aku hanya mengangguk, lalu ambruk di pelukannya. Aku memeluknya erat. Bau lumpur, bau keringat, dan aroma bebek terasa seperti aroma keselamatan saat itu. "Aku takut, Mas Adit," bisikku. "Aku sangat takut." "Aku di sini, Risa. Kamu aman," bisiknya, memelukku tak kalah erat. Untuk pertama kalinya, pelukan ini terasa nyata. Setelah para pekerja bubar, kami masuk ke dalam rumah. Aditya memastikan semua pintu terkunci. Dia segera menyalakan laptop, memasukkan flash drive rahasia itu. Aku duduk di sampingnya, masih gemetar. "Aku tidak percaya, Kak Nadia," kataku, air mataku menetes. Aditya memegang tanganku. Aku tahu ini berat, tapi dia sudah memilih jalannya. Lalu, matanya kembali fokus ke layar. Flash drive itu berisi rekaman panggilan telepon, surat elektronik, dan bukti transfer dana. "Ini dia," kata Aditya. "Rekaman panggilan Clarissa kepada KKU." Kami mendengarkan rekaman itu bersama-sama. Suara Clarissa terdengar jelas, tajam, dan penuh intrik. "Nadia, cepat kabur. Ayahmu sudah berjanji, tapi Aditya akan menggunakan pernikahan ini untuk menjebak kita semua. Pergilah ke Bali. Aku akan memberimu sebagian dana yang digelapkan ayah Adit, sebagai imbalan informasi soal tempat persembunyiannya." Dan suara Kak Nadia terdengar serakah. "Tentu, Clarissa. Aku akan pergi. Lagi pula, aku tidak sudi menjadi istri dari peternak bebek bau lumpur itu. Aku tahu Aditya menyembunyikan diri di sana. Dia membeli peternakan itu dengan uang tunai." Kepalaku langsung pusing. Ini adalah pengkhianatan ganda. Nadia mengkhianati keluargaku, dan mengkhianati Aditya, demi uang haram. Aditya mematikan rekaman itu. Ruangan hening. "Maafkan kakakku, Mas Adit," kataku, air mataku tumpah. Aditya mengusap air mataku lembut. Tatapannya kini tidak lagi hanya sebatas tatapan mitra konspirasi, tapi tatapan pria yang merasakan sakitku. "Jangan salahkan dirimu, Risa. Kamu sudah menjadi istri yang jauh lebih baik daripada dia. Kamu berani,
dan kamu tidak egois. Saat itu, aku menyadari sesuatu yang lebih besar dari semua konspirasi ini. Aku jatuh cinta pada CEO yang menyamar menjadi peternak bebek ini. Pria yang rela meninggalkan kemewahan demi membersihkan nama ayahnya. Dan pria yang memberiku tempat berlindung dari badai keluargaku sendiri. Mas Adit, bisikku. Sekarang kita sudah punya bukti. Apa rencana selanjutnya? Aditya tersenyum penuh kemenangan. Sekarang, kita mainkan permainan mereka. Kita akan menggunakan media massa. Kita akan mengungkap kebenarannya. Dari tempat yang tidak mereka duga. Dari desa Gondang, Mojokerto ini. Dia menatapku, matanya berkobar. Dan aku butuh content writer terbaik di sampingku. Risa. Bukan untuk copywriting perusahaan, tapi untuk menulis skandal terbesar yang akan mengguncang Jatmiko Group. Aku siap, kataku. Malam itu, kami bekerja hingga subuh. Aku, si content writer, menyusun narasi yang kuat, menggabungkan data keuangan, rekaman, dan kesaksian. Aku mengubah semua berkas rahasia itu menjadi sebuah berita viral yang siap meledak di media sosial dan portal berita nasional. Saat pagi menjelang, Aditya memintaku istirahat. Aku melihatnya keluar kamar. Aku penasaran, kemana dia pergi sepagi ini setelah semalaman tidak tidur. Aku mengintip dari jendela. Aditya tidak pergi ke kandang bebek. Dia juga tidak pergi ke gubuk rahasianya. Dia berjalan ke pagar depan, dan di sana, ada sebuah motor sport besar terparkir. Bukan motor bebeku. Motor itu berwarna hitam, tampak sangar dan mewah. Di tangki motor itu, terselip sebuah surat kabar yang baru dia ambil dari kotak pos. Aditya membuka halaman depan surat kabar itu. Matanya terpaku pada sebuah artikel utama di bagian pojok bawah. Wajahnya langsung berubah pucat pasi. Lebih pucat dari saat Clarissa mengancamnya. Dia menjatuhkan surat kabar itu ke tanah. Judul di sana adalah Aksi Bunuh Diri Misterius Mantan Wakil Direktur Jatmiko Group di Pusat Kota. Aditya segera meraih ponsel khususnya dan menelepon seseorang dengan panik. Aku butuh kalian sekarang. Dia sudah mati. Ini bukan bunuh diri. Mereka mencoba menutupi jejaknya. Cepat lindungi Risa. Kita harus segera keluar dari Mojokerto sekarang juga. Bukan bunuh diri. Kalimat itu terngiang di kepalaku. Aku bergegas keluar, melihat Aditya yang sudah berdiri di samping motor sport hitamnya. Wajahnya keras. Ia mengenakan jaket kulit yang selama ini tersembunyi di dalam lemari. Di balik jaket itu, ia tidak lagi tampak seperti peternak bebek, melainkan buronan kelas atas. Mas Adit, ada apa? Siapa yang mati? Tanyaku panik. Wakil Direktur Keuangan Jatmiko Group. Orang yang membantuku mengumpulkan bukti transaksi gelap Clarissa. Jelasnya cepat, sambil memakaikanku sebuah helm. Mereka membunuhnya. Risa. Ini bukan lagi soal uang. Ini soal nyawa. Mereka tahu kita sudah mendapatkan flash drive itu. Aditya menatapku, matanya memohon. Kita tidak aman di sini lagi. Aku sudah menelepon timku. Mereka akan menyiapkan tempat persembunyian baru. Kita harus pergi. Sekarang. Aku tidak membantah. Semua impianku tentang hidup yang rapi sudah lama hancur. Sekarang, aku hanya ingin selamat, bersama pria yang baru kunikahi ini. Bagaimana dengan motor bebeku? Dan para pekerja? Mereka aman. Aku sudah meninggalkan pesan dan uang tunai untuk mereka. Motor bebekmu akan kita anggap hilang. Sekarang, naik. Aku melompat ke jok belakang motor sport itu. Motor itu terasa dingin, kuat, dan asing bagiku. Aku memeluk pinggang Aditya erat-erat. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang berdebar kencang. Motor sport itu menderu, meninggalkan bau lumpur dan kotoran bebek, menuju jalanan yang lebih besar, membelah pagi yang dingin di Mojokerto. Kami melaju sangat kencang. Aku melihat ke belakang, berharap tidak ada mobil hitam yang mengejar kami. Mas Adit, sebenarnya, siapa yang sedang kita hadapi? Kenapa Clarissa begitu nekat? Teriakku, suaraku tertelan angin. Aditya tidak langsung menjawab. Ia fokus menyetir, menghindari beberapa mobil di depannya dengan lihai. Kita tidak menghadapi Clarissa, Risa.
Kita menghadapi perusahaan multinasional yang terikat dengan Jatmiko Group, katanya, nadanya berat. Apa maksudmu? Aditya menarik napas panjang. Ayahku memang salah. Dia menggelapkan dana. Tapi uang itu bukan untuk dirinya. Uang itu digunakan untuk membiayai proyek rahasia yang melibatkan perusahaan asing yang bergerak di bidang senjata dan black market. Astaga! Ayahku sadar dia melakukan kesalahan. Dia mencoba mundur, tapi perusahaan asing itu mengancam akan menghancurkan Jatmiko Group dan membunuh seluruh keluargaku. Clarissa adalah agen mereka. Dia dipasang di Jatmiko Group untuk mengawasi kami dan memastikan dana terus mengalir. Aku terdiam, memproses informasi yang sangat mengejutkan ini. Aku, si content writer yang kaku, kini terlibat dalam skandal gelap internasional. Dan karena dia tahu ini. Dia tahu ayahku diincar dan aku bersembunyi. Clarissa memanfaatkannya dengan janji uang. Nadia ingin hidup mewah, dan Clarissa memberikannya kesempatan, jelas Aditya. Dia tidak tahu bahaya besarnya, dia hanya tahu uangnya. Lalu, kenapa kau malah jadi peternak bebek? Peternakan bebek itu, Risa, adalah perusahaan cangkang. Aku membelinya dengan uang tunai, tanpa jejak digital. Semua keuntungan peternakan, aku alihkan ke sebuah server rahasia. Itu adalah satu-satunya aset bersih yang aku miliki. Dan itu, sekaligus menjadi penyamaran sempurna. Siapa yang akan mencari CEO miliarder di tengah ribuan bebek? Aku memejamkan mata. Semua teka-teki itu akhirnya tersusun. Cinta pada ayah, kepintaran berbisnis, dan keberanian untuk hidup sederhana. Semuanya membentuk sosok Aditya Jatmiko yang sesungguhnya. Bukan peternak bebek biasa, tapi seorang pahlawan bagi keluarganya, yang bersembunyi dalam kesederhanaan. Mas Adit, aku bangga padamu, bisikku tulus di telinganya. Aku merasakan Aditya tersenyum tipis, meski ia sedang fokus di jalan. Terima kasih, Risa. Kamu membuatku sadar, bahwa ternyata di balik kepalsuan ini, ada sesuatu yang nyata. Motor sport itu terus melaju hingga akhirnya tiba di depan sebuah rumah kosong yang tampak kuno, di pinggir hutan jati dekat Wonosalam. 3 orang pria berpakaian sipil sudah menunggu di sana. Mereka tampak tegang, tapi segera santai saat melihat Aditya. Tuan Adit, semuanya siap. Server sudah aman, dan tempat ini terisolasi, kata salah satu pria itu. Aditya memarkir motor, menarikku turun, dan memelukku erat-erat. Pelukan ini bukan lagi akting. Ini adalah pengakuan. Kita berhasil, Risa. Bukti itu sudah di tangan. Sekarang, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menyerang, katanya, sambil menyerahkan flash drive itu kepada salah satu pengawalnya. Saat kami memasuki rumah kosong itu, yang ternyata sudah diubah menjadi ruang kontrol canggih dengan banyak layar komputer, aku melihat Aditya melepas helmnya. Ia menoleh padaku, matanya penuh kehangatan. Ia mendekat, memegang kedua tanganku yang masih terasa dingin. Aku tahu pernikahan kita dimulai dari kebohongan. Dimulai dari skandal, dari pengkhianatan KKU. Tapi 6 bulan yang kuminta itu, sudah berlalu di hatiku. Aku tidak peduli kau seorang CEO, peternak bebek, atau buronan. Aku tidak peduli dengan uangmu, kataku, air mataku kembali menetes, tapi kali ini air mata kelegaan. Aku peduli pada pria yang mempertaruhkan nyawanya, pria yang dengan tulus melindungiku, pengantin pengganti ini. Aditya tersenyum. Senyumnya kali ini sampai ke matanya. Aku mencintaimu, Risa. Bukan karena kamu menggantikan Nadia, tapi karena kamu menyelamatkan hidupku. Kamu membuatku sadar bahwa content writer sepertimu jauh lebih berharga daripada semua saham dan kripto yang kumiliki. Dia tidak memberiku waktu untuk menjawab. Dia memajukan wajahnya dan menciumku. Ciuman itu terasa mendalam, penuh janji, dan memvalidasi semua bahaya yang sudah kami lewati. Pernikahan yang dimulai sebagai perisai bisnis, kini menjadi ikatan cinta yang sejati. Tiba-tiba, salah satu pengawal yang memegang flash drive itu berteriak, "Tuan Adit, ada masalah." Aditya dan aku langsung berbalik. Pengawal itu menunjuk ke layar monitor. Dokumen-dokumen di flash drive itu sedang diunggah ke internet secara otomatis.
Dan di layar monitoring, muncul wajah Clarissa, tersenyum sinis dari webcam yang tersembunyi. Tertangkap basah. Adit? Semua buktimu kini sudah tersebar, tapi tidak di media. Semuanya sudah dikirim ke kantor polisi kota atas namamu, dengan tuduhan penggelapan dana. Aku yang melakukannya. Clarissa berteriak kemenangan. Server yang diselamatkan Aditya ternyata sudah disusupi. Aditya mengepalkan tinjunya. Dia menjebakku dengan backdoor. Dia tahu aku akan menggunakan flash drive itu. Kami tidak punya waktu lagi. Polisi akan datang. Kita harus kabur ke luar negeri, Mas Adit. Aditya melihat ke arahku, lalu melihat motor sportnya. Matanya penuh keputusan. Tidak, Risa. Aku tidak akan lari. Aku punya senjata yang lebih kuat dari uang dan pistol. Ia menoleh padaku, memegang bahuku. Aku punya kamu. Kita tidak akan kabur. Kita akan menyerahkan diri ke polisi, membawa semua bukti yang sudah tersebar itu. Dan kita akan menggunakan ceritamu. Ceritaku. Ya, kamu adalah content writer. Aku ingin kamu menulis alur cerita lengkap kita. Dari pengantin pengganti yang terpaksa, peternak bebek yang ternyata CEO, skandal Jatmiko Group, dan upaya pembunuhan. Ceritakan semuanya ke media, Risa. Jadikan ini viral. Karena di negara ini, suara publik lebih kuat dari hukum yang dibeli. Aku menatapnya. Dia gila. Tapi dia benar. Baik, kataku. Aku akan tulis cerita kita. Dan aku akan pastikan dunia tahu siapa Aditya Jatmiko yang sesungguhnya. Kami tidak berlari. Kami berjalan keluar dari rumah kosong itu, berdua, menghadapi takdir yang sudah digariskan Allah. Aku menggenggam tangannya erat. Tangannya yang kotor karena lumpur, tapi tulus dan hangat. Cerita tamat.